adalah sebuah momentum yang sangat baik sekali. Berawal ketika kami di Komisi 10 di setiap hari mendengarkan keluhan dari para guru, dan kita juga bingung, ini kira-kira bagaimana caranya kita mencari titik temunya, karena mayoritas kami ini bukan pendidik langsung. Karena itu saya teringat bulan Desember meminta Prof. Uni, Prof, saya bilang tolong kalau bisa berikan kami rekomendasi dari para organisasi atau lembaga-lembaga pendidikan untuk mengevaluasi seleksi P3K ini. Dan alhamdulillah Prof. Uni bisa bersama-sama dengan aliansi, akhirnya hari ini kita bisa berjumpa, dan ini akan menjadi bahan yang amat kuat bagi kami untuk mengevaluasi sebuah kebijakan. Saya yakin kawan-kawan semua juga sepakat dengan apa yang sudah disampaikan bapak-bapak semua ya, tadi bapak dan ibu. Saya memberikan catatan-catatan sedikit saja. Yang pertama adalah memang ini benar kalau tadi Kiai Mujib sudah memberikan rekomendasi dari Golkar, katanya bukan hanya pintar tapi memerlukan pengalaman ya. Itu saya nggak ngerti apa tanda-tandanya, kayaknya perlu apakah ada penggantian atau apa, saya nggak ngerti itu ya yang dimaksud itu ke arah sana. Tetapi memang benar memang benar kalau kita perhatikan masalah pendidikan ini bukan hanya soal sistem, bukan hanya soal kualifikasi, tapi ada soal human empathy and sympathy. Karena kita pahami Indonesia ini belum siap untuk masuk kepada industri 4.0 secara keseluruhan. Kita masih ada hal-hal yang sifatnya tradisional, kita masih ada hal-hal yang sifatnya konvensional, dan tadi kalau kata Pak Kiai itu masih ada urusannya lillahi ta'ala. Jadi sumbangsihnya lebih besar ketimbang kualifikasinya. Jadi oleh karena itu kondisi yang saya dengar hari ini adalah swasta terculik investasinya, ya, terambil begitu saja karena sistem yang berlaku tidak dilihat, dinilai dengan spesifik, hanya berupa teknikal saja. Itu pun masih banyak salah-salahnya tadi saya lihat keluhan-keluhannya. Yang kedua adalah ternyata jumlah yang lulus itu kurang dari 20%. Artinya banyak yang lulus kecuali yang sertifikasi tadi ya. Itu hanya 10%, 8%, 15%. Jadi menandakan bahwa seleksi kemarin ini belum bisa juga menghadirkan hasil yang sesuai dengan harapan. Kemudian jelas ini ada dikotomi antara negeri dan swasta yang tadi sudah disampaikan bapak-bapak. Dan poin yang paling penting adalah kurangnya menghargai pengabdian para guru, terutama yang sudah mengabdi. Padahal rekomendasi daripada Komisi 10 beberapa kali, termasuk Panja, kita sudah meminta agar masa pengabdian di atas 5 tahun ini mendapatkan afirmasi, ditandatangani langsung oleh Ketua Komisi pada saat itu, dan sesuai Undang-Undang MD3 mestinya pemerintah menjalankan rekomendasi tersebut. Namun kelihatannya tadi seperti kata Pak Mujib, ini pengalaman kurang sehingga rekomendasi tersebut tidak dijalankan. Artinya berjalan begitu saja, ditambah sosialisasi daripada kebijakan ini kurang gotong royong seperti yang disampaikan tadi, kurang adanya komunikasi yang baik. Ya. Yang paling sering saya dengar saat ini adalah formasi di daerah belum ada. Walaupun sudah lolos PG, tetapi formasi di daerahnya belum ada. Dan ketika kami melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, itu ternyata memang daerah masih belum percaya, Pak. Masih belum yakin sehingga formasi itu tidak diberi. Kalimatnya dari para kepala-kepala daerah yang kami datangi, dulu janjinya DAU-nya ditambahkan. Sekarang diambil dari existing DAU. Sementara kami dalam masa pandemi ini, baik DAU maupun DAK, itu sudah kebagi habis untuk urusan-urusan pandemi. Itu yang membuat kondisi ini. Ya. Oleh karena itu, saya dari fraksi Demokrat meminta kepada komisi, mungkin besok kan kita akan dapat kerja dengan menteri, kita mengevaluasi tentang agar ditinjau ulang aturan ini, seleksi P3K ini, dan meminta untuk didudukkan dengan semua stakeholder pendidikan. Maksud, bagaimana soft landing untuk mereka yang sudah lolos, dan mengembalikan bagi para guru-guru swasta yang terambil kembali bertugas di sekolahnya. Kita harap besok Mas Menteri akan mendengarkan, dan sebagai catatan saya ini mengambil kepada Ketua Komisi, Menteri Pendidikan
Pendidikan meminta kepada kami untuk melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan nasional. Tunda dulu Ketua, selesaikan dulu urusan guru ini. Jangan sampai urusan guru menjadi sebuah hambatan ketika kita mau merubah sistem yang keseluruhan, baik itu kurikulum maupun sistem lainnya. Dan itu saya pikir Pak Ketua nanti besok bisa menyampaikannya dengan baik. Ada hal yang lebih penting, yaitu menyelesaikan masalah guru ini dulu. Demikian Pak Ketua, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan pada Ketua. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman Kang Dede.